Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik anak-anakku kelas 10, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan apa itu namanya hikayat. Beberapa hari yang lalu kita sudah membicarakan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah hikayat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan struktur, dan nanti kalau waktunya tidak terlalu lama kita coba untuk membicarakan tentang ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam hikayat. Struktur hikayat, ya. Perhatikan kembali paparan beserta contoh karya klasik pada pembelajaran sebelumnya. Tampak bahwa karya-karya tersebut pada umumnya berupa cerita. Sebagai sebuah karya yang berbentuk cerita, hikayat, legenda, dan lain sebagainya memiliki struktur sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang struktur, ya, kita sama-sama tahu bahwasanya yang namanya hikayat itu berbentuk cerita, ya. Bahwasanya hikayat itu berbentuk narasi atau berbentuk cerita. Karena berbentuk cerita, maka struktur atau bagian-bagian yang membangun dari cerita tersebut ya hampir sama dengan bagian-bagian yang lainnya, ya. Di antaranya apa? Yang pertama, struktur atau bagian-bagian dari hikayat itu yang pertama ada orientasi. Ya, orientasi. Orientasi atau setting aim, ya. Ini adalah bagian pembuka di dalam sebuah cerita hikayat. Namanya orientasi atau setting aim. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Yang selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca di dalam memahami cerita tersebut. Itu orientasi atau setting aim atau bagian pendahuluan atau pembuka di dalam sebuah cerita. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya orientasi atau setting aim itu berisi informasi mengenai latar belakang kisah peristiwa yang akan diceritakan, seperti itu. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Siapa yang terlibat di dalam cerita itu, semuanya sudah disampaikan melalui bagian orientasi. Kapan, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, semuanya itu sudah digambarkan pada bagian orientasi atau setting aim, gitu. Kemudian struktur yang kedua atau bagian yang kedua ada rangkaian kejadian. Important event, record of event, yaitu rangkaian kejadian. Apa isinya? Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Nah, itu adalah pada bagian rangkaian kejadian. Kalau kita berbicara tentang bagian dari sebuah cerita diawali dengan bagian pembukaan atau pendahuluan,
Lah, rangkaian kejadian ini merupakan bagian isi dari sebuah cerita. Ya. Karena isinya ya berupa rangkaian peristiwa yang di dalamnya terbentuknya peristiwa itu berdasarkan hubungan apa? Kronologis atau hubungan urutan waktu seperti itu. Nah, kemudian bagian yang ketiga, struktur yang ketiga dari sebuah hikayat adalah reorientasi. Ya, reorientasi itu apa? Berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional. Apa opsional kemarin? Opsional itu pilihan. Ya, mungkin ada dan atau tidak ada di dalam sebuah cerita. Itu yang disebut sebagai bagian dari reorientasi. Jadi itu ya, struktur atau bagian-bagian dari apa itu namanya hikayat ada 3, yaitu orientasi atau setting aim, kemudian rangkaian kejadian atau important event, record of event, kemudian yang ketiga ada reorientasi. Secara gamblang biar lebih jelas kalian lebih mudah di dalam memahami struktur hikayat, kalian bisa melihat gambar yang ini ya. Ada orientasi, bagian pendahuluan, kemudian rangkaian kejadian, itu adalah isi dari cerita tersebut, dan diakhiri dengan reorientasi. Yang mana bagian dari reorientasi ini bersifat apa? Bersifat opsional. Nah, kemudian kita lihat apa namanya kaidah kebahasaan yang ada di dalam hikayat. Nah, berdasarkan aspek kebahasaannya, hikayat dan karya sastra klasik pada umumnya ditandai oleh kata-kata berikut pada awal ceritanya. Misalkan ada Alkisah, diceritakan menurut si empunya cerita, pada suatu hari, konon pada hari itu, dalam suatu hikayat dikisahkan. Nah, seperti itu. Nanti kalau kalian sering atau sudah sering membaca hikayat, kalian akan mudah menemukan kata-kata yang tersebut di atas tadi. Lah, kata-kata seperti itu dikelompokkan sebagai kosakata beku. Ya, kosakata beku atau istilah lainnya adalah kata-kata arkais atau kata-kata kuno. Apa kata beku, apa kata arkais atau kata kuno? Yaitu kata yang hanya dikenal dalam cerita-cerita klasik dan tidak atau jarang digunakan pada percakapan masa sekarang. Nah, melihat pengertian di atas, jadi bisa dengan mudah kita simpulkan yang namanya kata arkais itu adalah kata-kata yang bersifat kuno, yang pemakaiannya itu ya biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dahulu di dalam bercerita. Kalau kalian melihat cerita-cerita yang saat ini ada, ya, jarang menggunakan kata-kata yang seperti yang Pak Eko sebutkan tadi. Alkisah diceritakan, kemudian konon pada suatu hari, tidak ada seperti itu. Ya, menurut si empunya cerita, nah seperti itu tidak atau jarang kita temukan pada cerita-cerita saat ini. Itu ya, itu namanya cerita kosakata beku atau kata-kata arkais. Nah, kemudian ciri kebahasaan lainnya kita lewati, untuk hasanah kebahasaannya kita lewati. Kita masuk ke ciri kebahasaan lainnya. Setelah kita tadi mengetahui adanya kata-kata arkais di dalam sebuah hikayat, maka ciri kebahasaan yang lain untuk hikayat selalu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak sebagai konsekuensi penggunaan sudut pandang orang ketiga. Tolong ini dikoreksi. Kita jadikan bahan diskusi nantinya ya untuk nomor 1 ini.
Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan, kata kerja material istilah lainnya, untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Jadi kata kerja yang dimunculkan adalah kata kerja material atau kata kerja tindakan. Kemudian banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara terperinci ya, tentang sifat-sifat tokoh. Muda, berani, kemudian pengecut. Nah, itu adalah kata-kata deskriptif. Contoh dari kata-kata deskriptif yang digunakan untuk memberikan informasi secara terperinci. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Kemudian banyak menggunakan kata kerja mental. Oh, ternyata di dalam cerita klasik atau hikayat itu kata kerja yang digunakan tidak hanya kata kerja material, akan tetapi juga menggunakan kata kerja mental ya, dalam rangka penggambaran peran tokoh. Kemudian yang keenam, banyak menggunakan kata penghubung, kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya ada tiba-tiba, sebelum, sesudah, dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak ya. Nanti coba kita diskusikan melalui forum diskusi yang ada mengenai ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam sebuah karya sastra klasik, khususnya adalah hikayat. Ya, sekiranya nanti ada yang perlu kita benahi, kita perbaiki ya kita perbaiki ya. Coba nanti kalian mencoba untuk ya belajar berpikir secara kritis. Adakah ciri-ciri kebahasaan di dalam hikayat itu yang tidak benar atau yang kurang tepat, seperti itu. Baik anak-anakku, jadi pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang dua hal, yaitu struktur atau bagian-bagian dari sebuah hikayat. Tadi sudah Pak Eko sampaikan secara ringkas. Kemudian yang kedua adalah kaidah atau aturan-aturan kebahasaan di dalam sebuah hikayat. Itu mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.